Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Abid Arya Nugraha, NIM 199204203 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B angkatan 2008. Dan pada malam hari ini saya membawakan di pertemuan 14 dari kelompok 8 dan kelompok 17. Jadi langsung saja kita mulai. Judul skripsi yang dari kelompok 8 bawakan yaitu pengaruh tingkat perputaran kas terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari judul skripsi yang kami bedah itu sudah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi karena tidak melebihi 20 kata. Dan dapat dilihat pada gambar di samping, judul skripsi terdiri dari 17 kata. Abstrak dari teknik penulisan abstrak sudah sesuai, yaitu huruf kapital ukuran 14 ditebalkan menggunakan rata tengah atau center, telah memuat identitas, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, hasil penelitian, serta populasi dan sampel. Pada abstrak skripsi telah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bab 1 latar belakang, di mana ada 4 poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ini mana latar belakang pada skripsi ini sudah sesuai karena telah memuat gambaran umum variabel, gambaran umum lokasi penelitian dan data awal, dan kaitan dengan penelitian sebelumnya. Yang poin kedua itu rumusan masalah, ini mana dalam skripsi ini sudah sesuai dibuat dalam kalimat tanya serta dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat. Yang poin ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian sudah sesuai dengan rumusan masalah dan sudah dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat. Serta poin terakhir manfaat penelitian, yaitu sudah sesuai memuat manfaat praktis dan teoritis. Bab 2 ada 4 poin, yaitu tinjau pustaka, yang kedua penilaian terdahulu, yang ketiga kerangka konseptual, dan terakhir hipotesis. Yang pertama, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sudah dalam skripsi yang kami bedah, sudah sesuai diantaranya telah memuat urusan mengenai variabel yang meliputi definisi variabel, pengukuran variabel, dan pentingnya variabel. Peneliti terdahulu dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai diantaranya yang telah diuraikan mengenai tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, serta persamaan dan perbedaan penelitian tersebut. Kerangka konseptual dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai diantaranya yang telah terbentuk uraian mengenai definisi variabel, pengukuran variabel, dan keterkaitan antar variabel, dan telah dibuat bagian berdasarkan uraian tersebut. Hipotesis dalam skripsi yang kami bedah telah sesuai karena telah sejalan atau sinkron dan dapat menjawab masalah penelitian. Kemudian juga hipotesis yang rumuskan sudah jelas dan operasional serta telah berbentuk kalimat pertanyaan berdasarkan kajian teori dan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya. Bab 3 yaitu ada 9 poin. Yang pertama ada variabel, ini dalam skripsi yang kami bedah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi tugas akhir karena di dalamnya terdapat nama variabel disertai kedudukan variabel. Yang poin kedua ada desain penelitian, ini desain dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir karena terdapat uraian singkat dan bagian mengenai desain penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, jenis data, variabel yang pengukurannya, populasi, dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.
Definisi operasional dalam skripsi yang kami bedah ini sudah sesuai karena memuat definisi variabel yang diuraikan dalam tujuan pustaka. Yang keempat, ada pengukuran variabel, yaitu sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir. Yang poin kelima, ada populasi, di mana dalam skripsi yang kami bedah ini sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir. Yang poin keenam, yang dimana sampel dalam skripsi yang kami bedah ini sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir karena telah memuat teknik penarikan atau pengambilan sampel. Yang poin ketujuh, ada teknik pengumpulan data dalam skripsi yang kami bedah ini sudah sesuai karena memuat satu teknik pengumpulan data, yaitu teknik dokumentasi untuk menganalisis atau meneliti dokumen atau laporan keuangan. Yang poin terakhir, ada teknik analisis data dalam skripsi yang kami bedah ini sudah sesuai karena memuat teknik analisis data tentang analisis asumsi klasik dan analisis hipotesis. Bab 4 yaitu ada 4 poin: gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis data, hasil penelitian, dan pembahasan. Gambar umum lokasi penelitian, di mana gambar umum lokasi penelitian dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai dan juga telah memuat uraian mengenai informasi umum, lokasi penelitian, serta unsur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti, yaitu berupa Bursa Efek Indonesia, penyajian data. Penyajian data dalam skripsi yang kami bedah telah sesuai, di mana telah memuat uraian mengenai data yang diperoleh terkait penelitian. Juga dalam penyajian data ini memuat perputaran kas dan profitabilitas perusahaan. Analisis data dalam skripsi yang kami bedah telah sesuai, di mana telah menjelaskan proses data analisis serta menggunakan dua teknik analisis data dan disertai dengan tabel beserta hasil ujinya. Hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi yang kami bedah telah sesuai karena memuat hasil penelitian beserta pembahasan. Di antaranya, hasil penelitian mendukung hipotesis yang menyatakan perputaran kas berpengaruh pada profitabilitas. Bab 5 yaitu ada 2 poin: kesimpulan dan saran, di mana penarikan kesimpulan pada skripsi yang kami bedah telah sesuai dengan pedoman penulisan, di mana dibuat berdasarkan kesimpulan mengenai variabel penelitian serta kesimpulan hasil penelitian. Di mana pemberian saran sudah sesuai, di mana dalam penulisan saran sudah ditujukan pada pihak-pihak yang diharapkan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai yang dikemukakan pada bab 1 bagian D halaman 4-5, itu manfaat hasil penelitian sebagai bagian proses belajar, manfaat bagi peneliti selanjutnya, dan manfaat bagi perusahaan. Daftar pustaka, penulisan kesesuaian dalam pemilihan dan penentuan daftar pustaka dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai, tapi ada salah satu cara penelitian daftar pustakanya yang salah karena mengelompokkan berdasarkan jenis pustaka yang dirujuk, yang sebenarnya penulisan daftar pustaka disusun tanpa mengelompokkan jenis pustaka yang dirujuk. Oke, terima kasih. Itulah hasil video saya dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.